Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri jam'iyatina Nahdlatul Ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Samahatul masyayikh, para nabi, para ulama, para kiai, utamaipun ajunan semuljah Kiai Haji Nawawi Abdul Mu'in, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuwangi, Hadratul Muhtaram Kiai Haji Kofal Ar-Razi, beliau wakil pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuwangi beserta pengurus Pondok Pesantren yang saya hormati, pengurus NU dari pimpinan cabang Ibnu Pamekasan. Dalam hal ini yang hadir yaitu saudara sekretaris Mahtumul Jamin beserta rombongan pengurus pimpinan anak cabang Kadur Ibnu, saudara Fathur Rahman. Semoga dipercepat oleh Allah untuk sarjana pendidikannya. Amin. Kata ini mulai kemarin ini. Pengurus ranting ada Mister MAG PG, pimpinan anak cabangnya kita sarjana lagi. Apalagi pengurus ahli ini ya. Pengurus ranting, pimpinan ranting Ibnu se-Kecamatan Kadur, PR Santri kan. Oh, benih PR. Yang saya hormati pengurus ranting Nahdlatul Ulama Pamoroh, alhamdulillah hadir beliau sebagai pelindung dari semua banom-banom NU yang ada di ranting Pamoroh. Yang saya hormati pimpinan Komisariat Pesantren Miftahul Ulum Banyuwangi, baik yang lama pimpinan Al-Ustadz Sofiyukoh dan pengurus yang baru pimpinan Ustadz Hayat. Ustadz Nur Hayat. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemampuan untuk memimpin NU di lingkungan Pondok Pesantren Banyuwangi. Amin Allahumma amin. Para santri dari semua tingkatan ini sebetulnya ada yang sanawiyah, aliyah, tada SMI.
rata-rata tingkatan SLTB dan SLTA yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Namun saya kalau dikatakan mengisi seminar ini kemas buku, tapi beda dua buku makin mereka. Apapun ngisi seminar pas ke syuting mereka. Buku mereka. Mun syuting nikah setong kutuh megenteng, berdua kutuh nyaman. Sebab muntah genteng gula, nah makin kiki begenteng. Tako kocak sengis seminar maja juga. Setel melalui gitar Sofi. Aduh, coba. Setel melolo nih kan. Menteri tak masuk ke YouTube deh kan. Kalau dia masuk ke YouTube tak apa. Benih-benih muslim. Para peserta yang saya hormati, kemarin saya minta kepada Ustaz Sofi dikeltak kulengis bahasa Madura karena lebih fair ke kalangan santri, karena ya basaki nikah nih gini kafe nikah bagian budi. Kalau bahasa Indonesia saya mau coba saya tak tahu, saya mau coba. Seperti Ustaz Sofi barusan kan mengisi sambutan tegang memesan siang. Karena pun bahasa Indonesia ki bedah sitrasin kasar kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sekitar tahun 1919 921 sekarang kula merasakan NU ini kebangkit, NU ini kejegeh, sehingga kula memberi sebuah nama NU ini semakin Nahdlatul NU, benih Nahdlatul Ulama tapi Nahdlatul NU. Mengapa Nahdlatul NU? NU jegeh. NU jegeh dari semua lapisan. Saya di MWT Kadur ini 2 periode. Semakin ampun hampir tinggal satu tahun. Ini periode yang kedua. Melar manter tak tetia boleh. Benih adu aki melar manter tetia boleh. Melar manter tak tetia boleh. Karena ruwet dan Jokowi mimpin NU alatin NU ruwet. Menikung sekali ya mimpin NU nih kan. Yang kunjai pan Ustad tak sir papai kata. Tak muhtar gitu. Berogan lagi ai. Aki bede berogan lah. Si asal nampak dulu nampak sepeda makin nampak motor. Nah, berogan Tekagun keri kan. Niki berogan itu. Keng pun ruwet dah luar biasa. Kan tapi antara berogan dan ruwet dah raja ruwet. Jadi saya merasakan kebangkitan Nahdlatul Ulama. Berarti Nahdlatul NU ini saya rasakan dari 3 tahun yang kemarin nih. Coba Ustaz Sofi PK pesantren pertama kali apa ada sebelumnya Ustaz Sofi? Ustaz Hayat PK pertama kan jadi kebangkitan kan. Kebangkitan NU. PK sekarang di setiap lembaga, hampir setiap lembaga di Kecamatan Kadur itu terbentuk PK. Pengurus komisariat, pimpinan komisariat. Coba, tenggura tanya dulu bagian budi. PK ini kesingkatan apa? Kun Riyad. Kun tahu Riyad.
PK nekah pimpinan komisariat. Pimpinan komisariat Pondok Pesantren Banyuayu. Alhamdulillah mungkin satu-satunya pondok pesantren yang punya PK di Banyuayu. Tepuk tangan untuk Banyuayu. Pas nyaring kok pandai kan. Mun cepet dia aja. Mun nang lembaga biasa nih. Nang lembaga biasa beda PK nih. Keng pada semuanya baru terbentuk, bahkan pimpinan ranting PR se-Kecamatan Kadur nika kula periode yang kemarin nika manarat bentuk PK nika bentuk PR manarat. Alhamdulillah santri terbaik ini kan dari Banyuayu, saudara Faruk Al-Khomsi. Faruk itu MAG, alhamdulillah menjadi pimpinan ranting Ibnu Kecamatan Desa Pamoro. Takung mengekun kisah Mister Agama negara. Sedangkan ketua MWC nah Ki S1, nek S2 nek. S2 kalah gula. Pon. Dadi Nahdlatul NU dan segi huruf. Kebangkitan NU, mengapa NU harus bangkit? Mengapa NU harus bangun? Karena perlu diketahui oleh para santreh mangken kotu cegah benih kuncoma cegah dari dunia pesantren, tapi ikut berpartisipasi membangkitkan Nahdlatul Ulama cegah NU. Bersama-sama mari kita dari semua elemen masyarakat termasuk dari pesantren sama-sama membangkitkan Nahdlatul Ulama. Karena mengapa? Karena perlu diketahui bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama yang saat ini sudah berumur 95. Berarti makeneka harlah NU yang ke-95 sangang polo lemak tahun makin NU berdiri secara Masehi, tahun Masehi. Ini berdirinya Nahdlatul Ulama karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah pada waktu itu diobok-obok oleh kelompok-kelompok modernis, di antara kelompok-kelompok Wahabi, kelompok-kelompok Syiah dan lain sebagainya. Dan sekarang kelompok-kelompok tersebut semakin masif menyerap Nahdlatul Ulama. Bahkan bukan hanya sekedar menyerang Nahdlatul Ulama, tapi menyerang Nadhruh. Oleh karena itu maka yel-yel yang ditampilkan oleh Nahdlatul Ulama, siapa kita? Dalam rangka keangkuy mempertahankan Nahdlatul paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Indonesia. NKRI Pancasila. Dalam rangka untuk mempertahankan Pancasila. Mengapa kok iyel-iyel ini harus kita hidupkan? Karena banyak yang menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak yang ingin menghancurkan NKRI, banyak yang ingin menghancurkan Pancasila. Di mana NU sebagai pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, NKRI sebagai pemersatu bangsa, Pancasila sebagai asas kita, dan ini harus kita pertahankan. Kalau ini runtuh, NU rontoh, Pancasila rontoh, NKRI runtuh, maka saya yakin semua Ahlus Sunnah wal Jamaah negara Indonesia akan hancur. Mari kita sekarang Nahdlatul NU, bangkit Nahdlatul Ulama. Para santri yang saya hormati, oleh karena itu maka santreh nang pondok pesantren harus giat belajar
Belajar pun apa Kiai? Iki belajar kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sekarang kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah diobok-obok. Mereka itu pahamnya bukan Asy'ariyah, bukan Al-Maturidiyah. Mereka pahamnya bukan madhab yang empat di bidang fikih. Mereka pahamnya bukan Al-Ghazali, bukan Imam Al-Baghdadi, tapi di luar itu mereka ingin memurnikan agama kepada Al-Quran dan hadis. Ketipu apa? Santri untuk menghadapi yang akan datang, santri untuk menghadapi yang akan datang mulai semakin kutuh papejeng ngaji, papejeng ajar, papejeng asakolah. Karena pertahanan di bidang akidah santri nikah kitab Kifayatul Awam. Coba Kifayatul Awam, Aqidatul Awam. Dan ini kan tauhid kesambian nih kan. Mun sambian ketika tak seken akidah nah, tak seken tauhid dah ting keluar mudah mengikuti kelompok-kelompok lain. Pon. Oleh karena itu maka tebunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita menjadi seseorang yang berada dalam kelompok seko aku neka bekal ngaule naungan hari kiamat. Aku neka beda petok kelompok sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillah. Waktu neka orang neka beda petok kelompok sebekal ngaule naungan sebi Allah Ta'ala bekal paringih naungan di mana pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Waktu orang neka ting akumpul nang padang mahsyar, matahari panasnya pada waktu itu bagaikan matahari di atas pada ben jatuh secetak are neka. Areh pada ben jatuh saja. Apa? Panas pada ben are jatuh saja cetak. Mun are hancur pon. Kan ketika hari kiamat bumi, langit hancur semua. Ngene kira-kira. Ketika kita berkumpul di arah mahsyar, maka panas pada ben panas areh jatuh saja cetak. Neka. Kecuali yang mendapat naungan Allah neka beda petok kelompok. Sepertama imamun adilun, imam seadil, pemimpin seadil. Neka pemimpin pemerintah semikir rakyat deh, tak mikir tabun tibi. Neka pemerintah semikir rakyat deh, tak mikir tabun tibi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini saya pertama. Napa saya pertama? Nika gula gesena santri lagi. Saya pertama imamun adilun, imam yang adil, pemerintah yang adil. Saya nomor 2 sabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda termasuk anak-anak muda sambian. Ibnu termasuk pemuda, termasuk kiyah ipipino pemudi, ikatan pelajar putri mereka termasuk pemudi mereka pemuda yang semangat di dalam beribadah kepada Allah. Nak kana ngudah sepeceng ibadah ke Allah, nak kana ngudah sepeceng nyari ilmu, sesemangat nyari ilmu agama Allah kan kui ajuang ngaki agama Allah. Jadi santri semakin sedang mencari ilmu di pondok pesantren Banyuayu. Santri ini kasih nyari ilmu termasuk orang-orang pilihan Allah. Jadi saya hadir neka rata-rata santri saya hadir neka orang-orang pilihan neka.
Sebab mun teh pele tak kira mondok tan. Coba kula tanya ke sampean, tanya. Sampean kemangu mondok benda sepedaan. Apa dua? Benda setro mondok ke terodak sepedaan. Nah, kemangu sampean nikah makin santrek lagi bebas neku HP bentak neku HP. Nah, aman tak neku jan. Padahal tak hayat oleh tak oleh neku HP kata. Tak genging. Coba acung-cung setro neku HP. Banyak. Cek saking ngak oleh ngi bersepeda ke pondok nyaman tak nyaman? Nyaman. Berarti sampean nika nyata hage kada tero tak munduk kata. Trono ko HP, trono ko sepeda, dak sepeda nah ahab ya kiai. Berarti sampean nika munduk ka pondok pesantren Banyuayu, alhamdulillah sampean nikah ala ben hawa nafsu. Abdi kiai billahi nang cempok trono ko HP. Tero ada sepedan. Nah, menabi tero aglo jer kaman-kaman abdi kiai. Keng kana nang pondok taun le kiai punten abdina. Le berarti sampean nika termasuk orang sekenar menahan hawa nafsu. Dalam rangka aku nyari ilmu Allah ekibah ajwang ngaki agama Allah. Dan nikah insya Allah saya yakin aku sambian nikah bukan oleh naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang nikah kalau sudah mendapat naungan dari Allah, alamat nikah, alamat masuk aswar, alamat je kun naungan kiai. Apa kun naungan nikah alamat nikah. Alamat masuk aswar. Mula kelas hitung oleh ringking tung. Kelas 2 oleh ringking tung. Nika alamat bekal oleh juara situng oleh beasiswa. Nika termasuk santri terbaik oleh beasiswa sampean nang kampusnya. Napa? Potongan lagi. Makanya Faruk nika termasuk manusia potongan lagi. On. Nika nomor 2 pemuda yang semangat di dalam beribadah kepada Allah, termasuk nyariin ilmu, termasuk di dalam beribadah kepada Allah. Karena dari Allah Subhanahu wa taala nikah mencintai kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Cuma ada yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu pemuda yang bertakwa. Jadi nak kena mudah semangat nyari ilmu, semangat ibadah ke Allah Ta'ala, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mun orang latuwah. Kini mun orang latuwah. Tahu latuwah mangkene kan? Lah sepadang napa mun orang tua nika? Napa sepadang? Sepadang napa? Kobu. Kuburan mulai mati, mulai tua nika. Timun orang tua apa jeng berjemaah semangat ke masjid, nika kok ngucak sampean, ya mulai ngak kuburan. Sepadang kuburan, ngane kere. Lah semak kuburan dia semangat ibadah. Mun nak kada ngudah sepadang bane kuburan. Kenapa? Senang. Karena mengapa? Pikirannya mesti tak umur ki lanceng sekalipun banyak nak kada mudah mati tatap. Banyak tak banyak. Kon. Nomor 3. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang seatenane ka agen tong ngaki ke masjid. Agen tong ngaki ke masjid. Adan engak langsung berjamaah ke masjid. Mun santre atene neka egentong ngaki napa paksa. Coba
Atanya ke pengurus, atanya ke santri kudah, atanya kudah. Santri nikah, gentong aki ke masjid, napah paksa ke masjid. Hah? Mun tinggetes sangat nikah, tinggetes. Mun nang epon duk semangat berjemaah, keng yotek bi pengurus, ting mulai adzan duhur asar maghrib isya subuh, mun pakun ke masjid berarti nikah aten agentong ke mas. Banyak tak banyak? Paksa nape gentong lagi. Hah? Cuma begini, demikian. Hati kita itu harus dilatih untuk melakukan amal kebaikan. Hati kita itu harus dilatih untuk meninggalkan kemungkaran. Kotu ilate ate kita negara. Dalam segala hal, jadi pengurus yang ada di pondok pesantren itu melatih kalian untuk terbiasa melakukan amal kebaikan. Biasa kangkui berjemaah. Biasa kangkui awirid. Biasa kangkui ngaji. Biasa kangkui ngaji Quran. Sekalipun dari awalnya dalam keadaan terpaksa. Akhirnya kita itu dari terpaksa sehingga kita terbiasa, akhirnya menjadi bisa. Jadi mah awalnya kita terpaksa, dipaksa oleh pengurus, akhirnya kita terbiasa, akhirnya menjadi bisa. Perlu kita latih seperti itu. Nah, apa boy? Saya akan melatih sifat dermawan. Jangan tosoki. Mun mulai kita andi na cerek, ting soki saja cerek. Engki. Dimulai ki santre lebur ke santre afrik permen, ya permen. Nah, ya nyaman lah kelas santre, lampuan santre biasa permen, dengguring, tangkir kan. Jangan nyempeng semen terus sak tada kirim sambian. Akhirnya hati kita itu terbiasa untuk melakukan kebaikan. Ting soki insyaallah saja lam. Mun ki nang epon tuk la cerek celeng durin. Ting mulai teti orang soki insyaallah cerek. Aneh kan. Oleh karena itu maka kita itu di dalam melakukan kebaikan harus dibiasakan dulu. Kemudian nomor 4, rajulani tahabba fillahi wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang menang pesantren bini dua orang nikah, banyak nikah. Di mana dua orang nikah saling mencintai, saling mengasihi, saling menyantuni semata-mata karena Allah. Berkumpul semata-mata karena Allah, berpisah juga semata-mata karena Allah. Ini ketepak nang pesantren nih. Santri akumpul satu dengan yang lain sama-sama saling mengasihi. Santri kancana tedung ejegei bi pengurus bi sekancaan nganekan. Semata-mata napa? Dia cinta semata-mata karena Allah, mencari agamanya Allah, mencari agamanya Allah. Akumpul nang pesantren kang nyari ilmu, kemudian kita pulang ke masyarakat untuk ajuang ngaki agamana Allah. Nikah nomor 4, nomor 5. Rajulun da'athum ra'atun data mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nah, nikah orang laki ia cek di orang bini ratin. Ngetes santri punya aja belum. Orang bini ratin. An reng soki. Saya tempat motorah mobiliu. Lagi ratin an reng soki numpak motor mobili. Kacamata anda pun pote celeng. Kacamata celeng monteng-teng di makan.
Sing ketek padang jak bular mata nang kan. Pon. Pas ngajak santri Banyu Ajuh. Ngajak Tan Faruk. Lagi angkep keluar reng semak nih kan. Ini ke produk bengkes pemurun nih kan. Ngajak Tan Faruk kudah ketemuan ban sambian saben nang Makesta Mekasen. Pandangan pertama langsung meluluhkan hatiku. Pas semangken kudu ngajak kesambian Ustaz. Dek kamah, dek kacamplong. Kudu pun mesen villa Ustaz. Rakera Tan Faruk ndak tanda. Oh, ring anan reng sogi nang kiri kan. Penumpang mobil ini. Pon serena produk terbaik Banyu Ayu nang kiri kan. Menghormati ngormat kakanjanah Makesta. Noro Banyu Ayu. Depak nang motor tangki eko tekuk bisi bini kasetana. Ustaz jak dusta kantuan tat. Pas Tan Faruk ngeter nih. Adzan Allahu Akbar. Boh ma'adzan tat, ma'adzan. Kini kegrot kok Allah Subhanahu wa taala. Nih kemun produk santri terbaik. Tahun ini mau cetak terbaik. Akhirnya ebatoron Tan Faruk nih kah? Ebatoron tikel dan kata petan. Tikel pon. Lalu ke orang laki semacam nak nikah, insya Allah selamat itunya, selamat nang akhirat. Lalu bagaimana untuk menciptakan santri yang kokoh imannya? Menikah karena bagaimana santri menciptakan santri yang kokoh semacam ini, semacam Tan Faruk? Ini kau contoh nih contoh. Sambian nang pondok, kotuh lebur ngaji, lebur acer, lebur ngabdi. Nah, tadi ke pondok di samping entar ngaji, entar ngabdi, ke kiai, ke pesantren. Saya keting mulai ke masyarakat oleh ilmu, oleh barokah. Ting mulai ke masyarakat napa oleh ilmu, oleh barokah. Paham lagi? Bon. Senomor 6 rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang seasadekah tangki saya kamah tangan ka cerah tauning dak kenapa saya kesedekah di tangan kanan nah. Orang asadekah nikah kudu ikhlas. Kudu ikhlas cek pikiran. Kita belajar, kita mengabdi kepada pesantren, ngabdi ke kiai kudu ikhlas. Mengapa ikhlas? Karena ikhlas ini yang menembuskan kita kepada Allah. Allah Ta'ala seandi barokah. Allah Ta'ala seandi ilmu. Tetapi Allah Ta'ala matoron dak ke orang saya sambung ke Allah, barokah ipatoron saya sambung ke Allah, ilmu ipatoron dak ke orang saya sambung ke Allah. Tetapi santri mun ikhlas ngabdi ke pesantren, ngabdi ke kiai, insyaallah mulai ngib barokah ban mulai ngib ilmu. Jakun barokah melolo sesare. Be pesantren kah? Munting bejan sekolah pahala gua. Bener ada? Neka abdina nyari barokah Ustaz, nyari barokah. Dadi nyari kelakuan. Ting bejan ngaji pas asapuan dan delem. Ting tanya aki sun kasih ngaji bener nyari barokah dek. Pon akhirat oleh barokah ting mulai dadi dukun. Pon saya nomor betok nikah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Orang laki si zikir ke Allah Ta'ala sampai akhiri ain matana.
Adzikir ke Allah Ta'ala, fakhosok ke Allah Ta'ala, pabanyak nyon ke Allah Ta'ala, belarman ter abak neng epoduk epodeti orang sia ahlul ilmi wal khair, dijadikan ahlul ilmi wal khair, ahli kebagusan dan ahli ilmu, lagi nangis Allah Ta'ala Gusti abdi nyon belarman ter ilmu abdina epodeti ilmu sebarokah ben semanfaat Gusti. Jadi nikah butuh banyak pernyonan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek teti santreh khosok bersaben tanah santreh khosok nang yaden Pak Imaman koltung malam nangis ke Allah Ta'ala. Kita nyaki bi pengurus Arab ben mak nangis dan kula burung ben bekal Ustaz. Mak benih takwa ke Allah Ta'ala burung ben bekal. Para hadirin hadirat yang kula hormati, oleh karena itu maka santri nikah kotu nero ilmuna nyarwan, kotu nero ilmuna nyarwan, dan ma ilmuna nyarwan, masaban mun andi mun nero ilmu nyarwan ke insyaallah sampai akan menjadi santri yang kuat benteng, baik dari zaman sekarang atau zaman yang akan datang. Coba nyaruan nikah, cerita gula. Sampai unik ke nyaruan. Nyaruan nikah menghasilkan apa? Nah, betul. Nyaruan nikah, pertama dia itu menghasilkan madu, manfaat untuk dirinya sendiri, manfaat kepada orang lain. Ini madu. Santri harus demikian. Ilmu yang diperoleh di pondok pesantren pertama harus manfaat untuk diri kita sendiri, nomor dua manfaat ke orang lain, manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu maka Nahdlatul Ulama sambian dicetak dari pesantren sehingga dibentuk menjadi anggota pimpinan anggota PK pesantren mereka dalam rangka untuk mengenalkan Nahdlatul Ulama kepada kita, mengenalkan NU kepada kita. Karena NU ini yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling bagus manusia ni ka orang seagunah ka orang lain. Paling bagus manusia orang yang memberikan subsidi kebaikan kepada orang lain. Ini paling bagus manusia. Jadi NU sebagai jam'iyah diniyah, NU sebagai diniyah ijtimaiyah, sebagai jam'iyah diniyah, jam'iyah ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, ini dalam rangka untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa, kepada umat. Memberikan terbaik kepada umat. Karena mengapa? Ingin menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebagaimana nyaruan. Paham ki? Nomor 2, matu nikah, mana jam 10 lewat seperempat saya berhenti. Nomor 2, mat nyaruan nikah tidak mengganggu kengcek ganggu. Coba sampean nyaruan rokero. Eta beng. Esengah. Keng mun teh ganggu nyaruan enten. Santri juga demikian. Jadilah santri yang nanti ke masyarakat tidak akan mengganggu orang lain, tapi jangan diganggu. Nahdlatul Ulama juga demikian. Nahdlatul Ulama jangan diganggu, tapi Nahdlatul Ulama tidak mengganggu. Cengen cek rokerok NU ke, cek rokerok. Pas ada ibu ngasap penasaran gitu.
NU tak teman ademu, keng mun erok-erok ademu. Ngane kira-kira. Cek erok punah Nahdlatul Ulama tak kira-kira. Karena mengapa? Yang dikatakan orang sekocak sampurna Islam mah, sampurna iman nah, orang seselamat, orang lain selamat dari kita, dari hati kita, lisan kita lagi, kemudian selamat daripada gangguan-gangguan kita. Jadi sampean intinah tak rok-ngerokeun ka orang lain. Jadi Nahdlatul NU semakin nikah. Mengapa NU itu bangkit sekarang nikah? Karena NU erok-erok. NU erok-erok nikah. Negara erok-erok, NU erok-erok. Maka kita harus bangkit sekarang nikah. Kemudian para santri yang saya hormati, bener tanya jawab begini. Kalau memang ada tanya jawab, mungkin saya berhenti nanti sampai jam 10:30 tak apa kan, tak apa. Sekuni. Kami sebagai Ketua MBCNU Kadur mengucapkan selamat melantik nih. Punten. Atas akan dilantiknya pimpinan Komisariat Pondok Pesantren Banyuayu. Selamat dan sukses, semoga mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kami akan buka tanya jawab, entah satu atau dua peserta, dipersilahkan. Terima kasih kami sampaikan. Tadi sudah banyak dipaparkan tentang bagaimana posisi kita sebagai santri dalam menghadapi tantangan revolusi. Tadi sudah dijelaskan ada 7 kelompok, yang salah satunya ada pemuda yang semangat beribadah. Saya yakinkan contoh santri atau anak-anak itu. Dan juga kalau ada yang masih perlu dipertanyakan atau ada hal-hal yang saya bingung ngireng kali alih santri sebeda mana beda saya tanya akhirnya ngireng pada kesempatan 2 pertanyaan ngireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Yamili. Yang ingin saya tanyakan, kan tadi ada penjelasan bahwa salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mahsyar ialah pemuda yang semangat dalam beribadah kepada Allah. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, saya cuma mau minta tips seperti itu tentang bagaimana kita mendapatkan motivasi untuk semangat dalam beribadah. Sedangkan yang kita ketahui sekarang sudah ramai seperti main game atau yang sebagainya yang bisa membuat kita lupa untuk beribadah seperti itu. Mungkin ada untuk hal ini dari saya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan ada pertanyaan dari Muhammad bagaimana motivasi semangat beribadah, sedangkan sekarang lagi ramainya tentang game sehingga lupa kita untuk beribadah. Mungkin mungkin ada saran atau tips. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari sahabat kita. Kemudian nyaman Ustaz Pasir Muhammad Ali Yafi. Ali Afifi. Ali Afifi. Oh, Masya Allah. Ali Afifi. Ali Afifi. Ini kan dari Pasongsongan ya kan. Dari Robert bin Pasongsongan ya kan.
bagaimana tip kita menjadi santri supaya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya katakan bahwa tade ceritana orang kencang ibadah Allah taala. Makira tar sipur boy, kan kencang ibadah. Akan main HP. Mun eta nyaki ke mamu apa jeung ban main HP. Akan main HP. Ke mamu ngaji Quran ban cara pacaran. Akan cara pacaran. Teti intina manusia ni kadang-kadang manarat kagui kencang ibadah dekat Allah Taala ni ka manarat. Sebab mun ibadah ni ka setan na banyak tadi malaikat seguni. Jadi saling tajuk sebanyak pun seguni negara. Oleh karena itu maka perlunya kita itu membiasakan melakukan kebaikan. Untuk membiasakan kebaikan itu harus dipaksa. Lambak bersetong orang nyabis ke kiai abdina tronyon man amalan kang kui bisa bajeng tahajud. Tuh masih jauh. Kiai pas tebu ya baca. Pernah apa kiai? Baca. Buka kalau mana? Tinggi baca. Kaya. Gaji. Artinya kotu jaga kotu melawan hawa nafsu. Kotu melawan hawa nafsu. Paham ki? Hawa nafsu itu harus dilawan. Mun hawa nafsu etoroti berarti membiarkan kita menggelinding untuk mengikuti jalan-jalan setan. Karena jalan-jalan setan ini as-syaitunu yad'u ilan nar. Setan itu mengajak kita kepada neraka. Sedangkan Allah yad'u ilal jannah. Allah ngajak ke kita. Kita tinggal memilih apa mau mengikuti jalannya Allah, apakah mau mengikuti jalannya setan. Atip-atipnya kan atip-atip kita nih kan harus berusaha meninggalkan sesuatu yang sekiranya akan kita melalaikan kepada kita. Mon lebur ke game tak napatan acer asalkan ikuti game amain a game keng cek bit abit engko amain a game keng mon santai tahun deh aku HP tahun deh main a game. Ini sebenarnya sebuah pembelajaran kepada kita untuk terbiasa menjadi orang yang biasa melakukan kebaikan. Jadi untuk menjadi orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cepon kiai kasah sobung doa nah kotu jaga aja. Kati penapa kiai apna tro penterah. Tro orang penter dan metik atrik kotu jaga aja. Coba sekolah nyaman tak nyaman? Tak nyaman kotu jaga. Ngaji nyaman tak nyaman? Tak nyaman keng kotu jaga aja. Aneh keren. Japon kena japon kiai kotu dikaya kotu jaga aja nggak keren. Ti nyon ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak lopot adua ke Allah tadi nyon petotu ke Allah, nyon tebukan ateh, nyon tebukan pikiran. Tadi nyon selamat abe. Ini kasih kocak ikhtiar sambil berdoa. Narasumber seminar dengan bahasa Madura. Sebelum saya ini berbicara bahasa Madura, ambil keluh kata Sofi, tak kula ngesena bahasa Indonesia napa bahasa Madura, bahasa Madura saos kiai. Dari kami sebagai pemateri mohon maaf atas segala kekhilafan.
kacang kolangan dek para asatid, terutama ke para senior kita, mereka bagaimanapun ini sopan benten gula, nyon saporah atas kacang kolangan, kehilafan, kekeliruan, manabi beda keliru, ini keberangkat dari saya sendiri. Kalau ada yang benar, datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat para santri, nyon saporah serajagi, saporah seraja. Demikian hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.